Nama saya Agus, saya demisioner Presiden Mahasiswa Unma Banten. Saya aktif sekarang di Gerakan Aliansi Masyarakat Sipil Pandeglang. Ini sahabat saya, Pilih Sadeli. Saya juga pernah menjabat Presiden Mahasiswa dan sekarang di Aliansi Masyarakat Sipil Pandeglang. Ini lagi marak, Pak. Ya. Pengawasan dari yang masyarakat ini sejauh gimana? Kalau pengawasan dari pihak kecamatan, memang kami ada istilahnya kelanjutan dari masyarakat dan dari Bapak Kepala Desa. Kira-kira dalam hal tentang proyek seperti ini sebenarnya keterlibatan pihak-pihak mana sih yang harus terlibat? Ya, Coba menurut apa yang memang paham tentang itu. kalau izin kan sifatnya kolektif ya, nanti. Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi. Saat ini Bang Kumis ada di salah satu kawasan Kecamatan Carita, tepatnya di Desa Penjamben. Dan di sanalah salah satu lokasi tambak udang yang sampai hari ini menjadi polemik. Dan konon perusahaan tambak udang yang ada di belakang Bang Kumis Berbagi ini diduga belum memiliki surat izin. Untuk lebih lengkapnya bagaimana penyelusuran channel Bang Kumis Berbagi dalam acara mengungkap fakta di balik peristiwa dari Desa Penjamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. perhitungkan dampak lingkungan yang ada. Karena berbicara lingkungan akan berbicara tentang generasi yang akan datang, khususnya anak cucu kita di masa depan. Kita bisa mati kata kacamata Texas, pakai topi bisa pakai, ya kan? Tapi kalau anak cucu kacamata pasti akan menguruskan kaderisasi akan gitu. Nggak bisa saja, walaupun pimpinan kita. Karena kita untuk menjaga kemaslahatan umat, terutama Kabupaten Pandeglang. Jadi saya memang nggak takut. Saya berhentikan jadi camat, berhentikan jadi nggak takut sama. Karena apa? Atau jabatan sementara kita menjalankan tugas amanah. Amanah kan hakikat kawasa Allah. Tetapi kan masyarakat orang bersama-sama. Tetapi kita tetap perlu hargai. Nggak camat macam nanti kiamat. Atau jadi masalah camat. Tapi resiko kepemimpinan camat mah. Tapi resiko ayah berat itu berat. Jadi kita bersama-sama untuk istilah menindaklanjuti ini gentleman semua. Dewan panggil kau dina ketua dewannya. Kamu memang ketua palu bener. Itu kan wakil kami, wakil rakyat. Itu dewan kumpulkan, dengan kurang masing-masing zona boga wakil. Iya mah, camat ya punten lain camat. Kok camat makin jadi masalah. Memang dahar mengukur jadi camat ya padahal itu begituan. Ada nggak sekuduna apa? Banyak prinsip. Ya orang ya punten ya. Abi ngasih sport, kita sampaikan. Ya orang ngawakilan gunungan orang. Ya atas nama tim masyarakat orang. Akan turun dari masyarakat ke masyarakat, balik ke masyarakat deh. Hanya jabatannya sementara. Tapi orang lamun tercandi mulut, orang masih berjalan kembali ke masyarakat. Maka sekali lagi tolong sampaikan tadi lamun teh menunggu camat cengeus ieu ibuna atuh duduk heula di dieu. Adi camat salahkeun, jadi masalah di dunia ieu. Kecuali di akhirat. Di dunia masih bisa dirubah. Masih kena bisa diingat-ingat orang keduduluran. Tetapi sekali lagi mohon maaf, ini nanti ke depan ya orang ulah sieun teh ka Cerabi karena bupati sabodo amat. Bo, ya itu ada masyarakat anu. Wente, tapi butuh tegas, butuh tegas. Namun AA, anu B, ulah ningali ulah dikasih. Ieu macana sumur anu aya hakna atuh memang kalau dampakna negatif seperti tadi karena abrasi bisa ke harti ku urang ku masyarakat leutik jelaskeun sampaikan. Sampaikan ku sia sampaikan. Lain dicarita bae Bu ya masalahna. Lamun nek adil tabak begitu sekalian. Sekadar partai sekian. Atuh aya bagian dana ieu. Gitu. Ada aturanana. Geus lamun nek istilahna sadayana. Tetapi kami yang memohon tadi supaya disampaikan karena semua instansi punya aturan masing-masing. Sekali lagi mohon maaf ya, abdi banyak punten
kami senang dia ketemu alhamdulillah dari dinas perizinan ayah, dari masyarakat perwakilan ayah, ulah seolah-olah ku camat dibungkem tadi disampaikan, alhamdulillah medali camat mah duber ya, yang penting demi kepentingan umat, kemaslahatan bersama. Atau bahkan alasan salah salahkan gitu masalah, tapi kan salah pada ini mah ku camat. Tetapi anu di luhur aku udah tegas, ulah ngayayai, gitu, ulah ngayayai, ulah ningali itu ku presiden bahwa boga kita pendamping ajudan presiden, ikuti proyek bola, aku ulah ningali gitu, masalah kita mah, karena orang mah daya upaya, itu prinsip camat. Ulah ningali ieu mah asa ieu atuh ulah neka sekalian itu atuh khusus misalnya gampang provinsi Banten atau provinsi Nusantara atau provinsi Banten undang-undang duduk bareng jangan ulah dipilah-pilah itu ada gitu di camat mana punten yang kesempatan tadi SMS di mana siap ka dieu oh juga dari satu naik nyumbang pembangunan biasanya gitu. Bagaimana sih duduk perkara yang seharusnya bagi investor juga bagi Pemda juga untuk masyarakat itu baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara izin kan tidak hanya PTSP nih. Saya juga berharap di forum ini sebetulnya ada OPD teknis yang membidangi lah. Artinya kan izin itu sifatnya kolektif. Pertama yang memang perlu disepakati peruntukan ruangnya. Ruangnya ini seperti apa? Pola ruangnya, struktur ruang yang ada. Kalau memang carita diperbolehkan atau tidak? Mungkin ranahnya teman-teman OPD teknis yang bisa menjelaskan itu. Kalau saya menjelaskan, wah kayaknya salah kamar walaupun saya tahu gitu. Artinya memang dalam hal ini harus duduk bersama kaitan dengan itu. Tentunya pertama kalau kita PTSP dalam rangka apa ya? Menarik investor biar berinvestasi di Pandeglang untuk bisa ada multiplier effect untuk masyarakat Pandeglang khususnya di Carita di sini. Tetapi izin kan tidak semata-mata terbit ketika memang ada sesuatu yang memang peruntukannya tidak sesuai atau tidak diperbolehkan seperti itu. Memang yang tadi disampaikan oleh teman-teman kondisi di Carita ini memang sampai saat ini pun kita perizinan belum mengeluarkan perizinannya. Karena memang ini harus dibahas lebih lanjut lah, diambil keputusan apakah memang di sana diperbolehkan tidak untuk tambak udang budidaya seperti itu. Makanya di forum ini ya kurang lengkap loh kalau hanya PTSP di sini. Makanya tadi saya tidak terlalu banyak ngomong gitu. Intinya begini juga. Mohon izin kira-kira dalam hal tentang proyek seperti ini sebenarnya keterlibatan pihak-pihak mana sih yang harus terlibat Ya, coba tentunya menurut apa yang memang paham tentang itu kalau izin kan sifatnya kolektif ya, artinya pasti yang paling penting itu sebetulnya masyarakat dulu diolah. Persetujuan warga nih diketuai oleh kepala desa dan camat yang punya wilayah tentunya. Kemudian peruntukannya sesuai yang ketiga, peruntukan lokasinya sesuai nggak dengan rencana tata wilayah. Kemudian kita berbicara lingkungan hidup, tentunya LH mengkaji juga dari segi lingkungan hidup seperti apa. Kemudian dari PU tata bangunan seperti apa bangunannya atau melanggar sepadan atau tidak. Kemudian dari dinas perhubungan, Andalalim, kajian manajemen rekayasa lalu lintas. Dan yang terakhir dinas kelautan seperti apa. Terakhir perizinan kita. Dan tentunya kita di perizinan sebetulnya sudah ada yang namanya OSS, Online Single Submission. Tentunya perizinan sekarang sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP-nya sudah terbit, PP 6 dan PP 5, kaitan dengan pelayanan perizinan berbasis resiko. Nah, memang pola izin sekarang sudah by sistem online itu, OSS. Tetapi memang pengawasan itu dikembalikan lagi oleh ke daerah seperti apa dari segi pengawasannya. Tentunya ya kita pun tidak semata-mata memberikan izin kalau memang aturan atau persyaratan-persyaratan itu tidak ditempuh. Intinya itu kami dari DPM PTSP ya hal-hal yang terlibat ya itu kita juga tidak sendiri dalam memberikan izin seperti itu. Tentunya yang jelas kami tuh berharap ya masyarakat Pandeglang itu lebih maju ke depan, apalagi ya kita juga tidak
menampik bahwa kita butuh investasi investor. Kita kawal justru kita arahkan supaya investor ini sesuai dengan aturan seperti itu. Tapi memang kita harus sama-sama ini karena ini tanggung jawab kita juga baik masyarakat atau pemerintah daerah biar investasi ini bisa berjalan tentunya tidak melanggar ketentuan yang ada. Intinya itu. Nampaknya kami terima kasih nih Pak Camat ya, cukup. Ini mungkin kami pun masih beberapa dari pihak yang memang perlu kami minta klarifikasi juga kan, karena betul-betul tidak satu pihak saja. Agar kita mendapatkan satu cerita yang utuh, tidak sepotong-sepotong yang akan menimbulkan polemik di para pembacanya kan. Terima kasih. Ya, Bang Kumis. Maraknya Kecamatan Udang Pak Carita, bisa jelaskan Pak? Kalau memang sesuai dengan perda khususnya di Kabupaten Pandeglang, kalau sesuai dengan aturan saya tetap itu istilahnya apa yang ada tambak di Pandeglang itu tetap sesuai dengan perda aturan Pandeglang. Kalau memang itu tidak bisa atau tidak bisa, kalau memang bisa atau bisa silakan. Sejauh ini kan lagi marak Pak. Ya. Sejauh ini pengawasan dari yang kecamatan ini sejauh gimana Pak? Kalau pengawasan dari pihak kecamatan, memang kami ada istilahnya kelanjutan dari masyarakat dan dari Bapak Kepala Desa, dan itu memang itunya bukan istilah itu kan budidaya bukan merusak, yaitu wilayah yaitu yang ada area di kecamatan wisata. Itu kan awalnya mereka itu bertemu istilah melalui kepala desa itu budidaya. Kalau itu memang tidak sesuai dengan aturan pemerintah Kabupaten Pandeglang, ya silahkan sesuai dengan istilah kemauan masyarakat. Kalau memang kata masyarakat tidak boleh, kalau memang boleh kan. Itu kan yang melihat, yang istilah menentukan bukan hanya kepala desa, bukan camat, hanya pemerintah yang lebih atas daripada camat. Itu diantaranya. Pak, selain pengusaha tambak sendiri Pak, Maksudnya pemasukan apa Pak? ada memberikan sejumlah atau misalnya kayak pajak tertentu atau apa gitu daerah ada nggak Pak? Oh, kalau dari itu kan awalnya kalau itu PAD ada. PAD ya. Nah, bayar pajak mereka, setelah itu mereka PAD bayar pajak, yaitu melunasi yaitu dari pajak sekian tahun itu mereka dibayar untuk PAD Pandeglang. Ada yang mungkin di atas 100 juta, ada 200 juta, itu kan menambah PAD. Yang penting bayar pajak. Nama saya Agus, saya demisioner Presiden Mahasiswa Unma Banten. Saya aktif sekarang di Gerakan Aliansi Masyarakat Sipil Pandeglang. Ini sahabat saya Ili Sadeli, saya juga pernah menjabat Presiden Mahasiswa dan sekarang di Aliansi Masyarakat Sipil Pandeglang. Ini hal keluarga ya untuk melihat kondisi Carita ini yang sudah dipenuhi tambak udang ini gimana ini tanggapan ini? kita selaku masyarakat sipil Pandeglang merasa resah karena kenapa? Karena Perda nomor 2 tentang ruang tata wilayah di Kabupaten Pandeglang bahwa Carita tidak boleh menjadi kawasan pertambakan. Hari ini masih banyak sekali, marak sekali tambak-tambak ilegal yang tidak berizin di Kabupaten Pandeglang. Sejauh ini dan kita mengecam keras karena kenapa? Karena setelah kita analisis secara dampak lingkungan, ternyata di beberapa wilayah di Carita, khususnya di Kecamatan Carita, terjadi abrasi di sepadan pantai di kawasan Carita. Tambak-tambak yang hari ini berdiri, ya kita bingung pemerintah mau sikapnya seperti apa. Karena sudah ada pemerintah yang buat, pemerintah juga yang langgar. Terbukti dari apa? Dari adanya tambak milik pemerintah, khususnya milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu satu, lalu kemudian memantik investor bodong datang kemari tanpa ada izin. Dan saya juga menyayangkan kepada Pak Camat, katanya ada pajak yang masuk 100-200 juta. Kalau pajaknya, kalau izinnya belum beres berarti nggak ada pajak dong. Terus pajaknya jatuh kemana? Kita kalau pemerintah daerah seperti itu saja, kita akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di sini. Ya kalau misalnya tetap menjamur akan ada aksi ya? Akan ada tentunya, karena kenapa? Kita selaku aktivis lingkungan tidak akan diam melihat pemerintah sewenang-wenang membiarkan tambak-tambak ilegal. Berikut dengan Pol PP juga kita akan kritik, karena kenapa? Mereka selaku penegak perda diam terhadap aturan yang hari ini
ada. Sip.